Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk berkat pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, hikmat, dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini kembali kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Berikan kami pengertian, sehingga kami dapat semakin mengenal-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan merupakan suatu kesukaan yang besar yang hendaknya kita lakukan dengan semangat dan setia. Sekalipun ada keadaan yang mencoba untuk menghalangi atau memadamkannya, tapi kita harus selalu bersemangat dalam melayani Tuhan. Selama masa pandemi yang hampir mencapai 2 tahun ini, ada banyak gereja yang tidak mengadakan ibadah. Sebagian lagi mengadakan ibadah dengan jumlah jemaat yang tidak sebanyak seperti sebelum pandemi. Ibadah-ibadah juga ada yang diadakan secara online, melalui berbagai aplikasi dan media sosial. Di kota Roma, saudara, akhir-akhir ini seringkali dapat disaksikan adanya kebaktian di beberapa gereja tanpa kehadiran satupun jemaat. Namun pastor yang memimpin ibadah tetap melakukan tugasnya dari awal sampai akhir dengan baik. Kesetiaan kita untuk melayani Tuhan hendaknya tidak bergantung kepada orang lain, tidak bergantung pada jumlah, dan tidak bergantung pada keadaan. Dalam 2 Tawarik 29 ayat yang ke-11 ini tertulis pesan Raja Hizkia kepada orang-orang Lewi agar mereka tidak lengah dalam melayani Tuhan. Sebelum Hizkia, rumah Tuhan di Yerusalem sudah ditinggalkan, pintu-pintunya ditutup, dan tidak ada lagi kegiatan ibadah atau kebaktian di dalamnya. Ketiadaan acara ibadah di bait Tuhan ini disebabkan oleh karena tindakan raja sebelumnya, yaitu Raja Ahaz yang meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada allah-allah lain. Itu sebabnya para imam dan orang-orang Lewi tidak dapat menjalankan fungsinya di bait Tuhan di Yerusalem. Tapi ketika Raja Hizkia berkuasa, ia memerintahkan kaum Lewi dan para imam untuk kembali melakukan tugasnya dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini, mungkin di antara kita ada yang sudah mulai lengah dalam melayani Tuhan. Kita bahkan tidak lagi bersemangat. Api pelayanan itu sudah mulai padam karena adanya pembatasan-pembatasan. Ada di antara kita yang sudah mulai nyaman dengan situasi tanpa kegiatan ibadah. Ibadah tidak lagi dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua untuk kembali beribadah dan melayani Tuhan. Sekalipun situasinya tidak sama, tapi jangan lengah dan jangan lalai dalam melayani Tuhan. Bila memungkinkan, maka kita dapat berkumpul bersama saudara-saudara seiman untuk beribadah di suatu tempat. Dalam Ibrani 10 ayat 25 tertulis, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Namun saudara, bila tidak memungkinkan, maka hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah beribadah secara pribadi atau bersama-sama dengan keluarga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Maha Hadir
Dan Tuhan tidak mempermasalahkan jumlah yang sedikit. Ia ada bersama-sama dengan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lengah dalam beribadah dan dalam melayani Tuhan. Hal yang terutama soal melayani Tuhan yang perlu kita ingat adalah kehidupan keseharian kita yang menyenangkan hati Tuhan. Ibadah yang sejati adalah tentang kehidupan yang berkenan kepadanya. Biarlah kita tidak lengah untuk hidup dalam kasih-Nya dengan taat melakukan kehendak-Nya. Inilah saudara kehendak Tuhan bagi kita. Jangan biarkan pandemi atau keadaan-keadaan hidup lainnya menyurutkan sukacita dan semangat kita dalam melayani Tuhan. Tapi marilah kita dengan setia melayaninya dengan seluruh hidup kita dalam keadaan apapun juga. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami tidak lengah, namun tetap setia dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun situasi kehidupan nampaknya sulit, dan keadaan mencoba untuk memadamkan semangat kami, tapi kami sadar bahwa kerinduan Tuhan bagi kami adalah untuk kami terus berkobar-kobar, setia melayani dan beribadah kepada-Mu Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami senantiasa mengerti akan kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami rindu agar kehidupan kami ini senantiasa menjadi seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kehidupan kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuntun kami terus ya Roh Kudus, supaya kami selalu ada dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati dan lindungilah kami ya Tuhan di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala yang kami lakukan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, masalah, persoalan, dan dalam keadaan sakit, penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, pertolongan, dan juga kesembuhan. Nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Kami berdoa untuk setiap permohonan doa, agar Tuhan Engkau menilik dari tempat maha tinggi, dan memberikan jawaban kepada setiap kami sesuai dengan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.